Opera Squad, saksi sudah kumpul ya. Calon mempelai wanita udah ada? Ada. Calon mempelai prianya juga udah siap ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan nikahkan saudara Mas Bian dengan saudari Tari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah sah nih Opera Squad. Cepat banget. Enggak ya? Jadi hari ini gua ala-ala penghulu gitu deh. Meskipun malah kayak David Foster mualaf jadinya gue. Kali ini podcast versus kedatangan cast dari Wedding Agreement The Series Season 2. Ini langsung aja kita sambut Reval Hadi dan Indah Permatasari. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue tadi waktu tahu gue bakal wawancara Reval Hadi, gue kayak ya males banget tiap hari ketemu di rumah ya kan. Iya benar. Sorry tadi gue berangkat duluan ya. Gue lihat tadi lu masih pulas gitu tidurnya. Tadi sandwich nggak lu makan ya? Nggak makan gue ngambil jengkol sama wedang jahe. Halo, apa kabarnya nih kalian nih? Sehat. Alhamdulillah baik. Ih, sedang banget gue dapet artis. Ente juga artis. Gimana rumah tangga Bian dan Tari, baik-baik aja ya? Goncana. Iya. Gincana. Kalau di Wedding Agreement The Series Season 2 konfliknya mengenai apa nih? Ini kan lu awalnya film kan? Iya betul. Terus Awal di baru film. series dulu Season 1, ini Season 2. Season 2 sekarang. Nah ini kalian punya problematika apa lagi di rumah tangga kalian ini? Pastinya sama seperti problematik rumah tangga lain ya, yang banyak sekali konfliknya. Cuman memang di season kedua ini mungkin lebih ke prioritas ya. Prioritasnya kita masing-masing. Di situ malah memicu konflik dan backgroundnya sebenarnya lebih luas sih. Banyak banget karakter baru di sini yang mendukung ceritanya menjadi lebih menarik. Ada pemeran-pemeran yang mengganggu rumah tangga kalian ya? Oh tentu. Tapi pastinya HP lu udah gak sering mati kan? Mudah-mudahan enggak ya di season ini. Sebelumnya kan HP sering mati kan? Iya. Dari mana kamu HP sering mati? Iya. Kalau season ini mungkin kuotanya habis ya. Betul. Paketnya. Nggak diisi pulsa. Nggak beli casan dia. Kurang ada duitnya. Iya. Emang series Wedding Agreement ini selalu viral ya. Amin. Dari mulai filmnya, series season 1, season 2. Kalian bangga gak sih? Apa cuma gue doang nih yang bangga? Asik. Mana? Kalau aku sih bangga lah. Asik. Apapun yang kita kerjakan kan pasti berharap itu diterima banyak masyarakat, disukain pasti. Betul. Dan di Wedding Agreement ini aku juga nggak nyangka kayak kok segininya womnya gitu. Pasti bangga lah. Bangga Banyak yang banget. relate. Kalau di jalan lu dipanggil Indah apa dipanggil Tari? Kebanyakan. Pengennya selalu mereka tuh nganggep gue Tari. Karena kan gue gak hijaban ya. Tapi itulah ya karakternya cukup melekat. Iya, gitu. cukup melekat di mereka. Terus jadi beban gak sama karakter lo? Kalau lo jalan sama Beban Tari, sih kalau gue mana ya. nih Bian nih? Iya, gue selalu ditanyain kayak gitu. Bahkan ada Bang Ari, Mas Biannya mana? Kalau lo waktu jalan sama Kak Ari juga ditanyain nggak? Sama waktu gue berdua. Kalau gue sama sih, paling bebannya ya itu. Mungkin orang banyak yang mengira ya karakter gue nggak jauh beda sama Mas Bian. Padahal kan hasilnya cukup berbeda gitu. Berbeza ya. Cukup berbeza. Makanya tapi happy-nya sih karena banyak yang relate. Terus juga orang kita ngebuat sama tim juga ngebuat yang film, yang season 1 dengan penuh banyak rintangan waktu itu. Soalnya lagi pandemi dan lain-lain kan. Jadi Yang untuk mana tuh, yang film apa yang Series season pertama. Jadinya pas alhamdulillah banyak yang tahu dan banyak yang suka, jadinya happy banget. Gitu. Gue juga kalau di jalan sering dipanggil juga kan, kita mirip kan kayak Mas Biang katanya gitu. Biang ya. Yang gerok ya. Biang Bukan Bian. Kan karena kita sebenarnya waktu adegan bangunin sahur itu Iya. Reva lagi main cerita. Iya, betul. Lu nggak nge kan? Pantesan. Saking miripnya gue. Iya. Gue juga kan masih di awang-awang kan, baru bangun sholat Baru subuh. bangun tidur kan, sholat subuh. Iya. Sebenarnya tuh gue, lu nggak nge. Bener juga ya. Di season ini apakah lu dengan karakter lu yang cuek-cuek, bucin, nyebelin gitu, dan lu yang sabar, atau udah berbeza nih, udah dibalik lu yang udah mulai bandel atau gimana nih? Hah? Mulai bandel? Enggak. Di sini mungkin karakter gue sebenarnya semakin lebih settle, lebih dewasa. Cuman memang mungkin tanggung jawab gue lebih besar di sini karena gue Karena lu udah mulai baper sama dia ceritanya ya. salah satunya Apa masih bukan masalah? baper, namanya juga sama istri sendiri, masa nggak baper gitu. Mungkin lebih ke ini sih, tanggung jawab yang gue punya sekarang lebih besar. Dan untuk
menselaraskan antara rumah tangga, karir, dan juga gue sendiri tuh lumayan sulit gitu. Makanya di season 2 ini lebih banyak konflik yang terjadi di antara kita berdua dan juga yang lain gitu. Kan tadi lu bilang lu agak berbeda ya memerankan Bian ini. Suka ke bawah nggak lu karakter lu itu di kehidupan lu itu? Enggak sih, gue agak mirip-mirip sama Bian. Emang cuek-cuek gitu ya? Ngomel gitu. Iya, cukup mirip terus sih. Terus ngegas mulu gitu. Ya cuman memang di Bian bedanya paling lebih punya, ya udah punya kehidupan yang berbeda dari gue gitu. Dia udah berumah tangga, terus udah punya anak, terus juga beban tanggung jawabnya lebih besar gitu. Bedanya sama gue di situ. Iya. Kemarin sempat lihat di poster kalau ada karakter baru yaitu Salman. Iya. Gue lihat sih badan lo disterek daripada lo. Betul, jauh. Lu dorong tetap dia mental. Itu emang actingnya gitu, padahal sebenarnya nggak gerak. Lo nggak gerak ya. Ada juga lu ngadu main bola gitu kan di GBK one on one ya kan. Iya betul. Ternyata rame di komen media sosial kalian ya. Spill dong, selain Salman bakal ada cast karakter baru apa lagi itu? Kan gue juga ada kan sebagai Fatih kan. Iya. Oh, Fatih yang udah dewasa gue. Iya. Kasih makan apa sih Fatih? Cepet banget. Gede banget ya. Pelet burung. Karakter baru ada Salman yang diperankan oleh Yosi Sudarso. Ada Aisyah, Valerie. Diperankan oleh Valentin apa gitu. Diperankan oleh Valentin, istrinya Istri Aryo Bayu. Gitu. Siapa lagi anakku? Fatih. Yes. Terus siapa lagi ya? Fatih, maksudnya? Lupa ya kita. Ini namanya siapa ya? Karena saking selalu Saking panggil udah Fatih panggil ya. Fatih dari reading Fatih pun kita mulu ya, panggilnya Fatih Fatih. mulu. Jadi lekatnya itu Fatih sebenarnya. Cuma Itu banyak aja sih sih ya. kayaknya. Itu yang mendukung cerita Iya. lebih menarik lagi Iya. karena yang karakter baru ini sebenarnya Aisyah itu mirip-mirip karakternya dengan Tari gitu. Makanya Salman sangat mengidamkan sosok Aisyah, dan di sini ada cerita baru lagi nanti tentang dia. Si Aisyah ini siapa? Aisyah ini pacarnya Salman. Oh, kenal sama Tari. Akhirnya mungkin bertemu. Jadi pindah dari Melbourne ke Jakarta gitu. Dia memang sosok yang agamis, sosok yang sangat lurus dan juga berbeda pokoknya dengan Bian gitu ya. Jauh lah ya. Jauh berbeda dengan Bian gitu. Karakternya sepertinya emang cocoknya sebenarnya sama Tari, tapi gue nggak bisa bilang gitu, kan gue suaminya. Iya. Kan lu juga ada Sarah. Gimana sih lo? Nah, mulai drama di sini pagi-pagi ya. Ini pagi-pagi ya shootnya gue. BTW kalian berdua membangun chemistry dengan sangat cepat ya, dan di film itu kan lu ada adegan berantemnya, lu emang yang kayak orang nggak terlalu kenal gitu kan, ada berantemnya, ada chemistry-nya juga, nyambungnya. Lu cara bangun chemistry gimana tuh? Chemistry kita bangun. Lu Kita ngapain membangun waktu pertama kali kenal awalnya tuh? berantem dulu. Berantem dulu. Jadi lu cara dekatnya berantem dulu. Enggak ya? Ada Awalnya berantem-berantemnya. apa ya? Sebenarnya kita lebih ke mungkin karena nyambung kali ya. Maksudnya recehnya sama, terus juga udah nggak ada boundary sama sekali, banyak sharing juga soal apapun gitu. Jadinya Kalau Reva kan orangnya suka bercanda. Nah, gue tuh suka tuh kalau temen yang suka bercanda. Karena kalau misalnya dia udah mulai kaku, itu tuh kayak agak susah untuk Masuk. deketnya gitu loh. Iya, Padahal kan chemistry kita harusnya cukup deket gitu. Betul. Lu orangnya suka bercanda. Iya, dan suka dibecandain. Kalau lu sih udah ketahuan sih lu suka orang bercanda ya, dari lu Iya. cara Suami jadi saya. aja orang yang suka bercanda ya Iya, kan. betul. Jadi lu tuh pertama kali kenal itu siapa yang cairin suasana duluan? Saling sih. Saling Sama-sama ya, sih, mau nggak mau ya. sama-sama, Kerja. Iya, tapi memang Gak gitu, itu tuh gue. Oh, itu lu, itu lu. Kerja. Si Reva kayak tadi lihat kan Ya, siapa yang masuk hancurin duluan? aja, hancurin, Saya kan. hancurin, nggak Iya. apa-apa. Gak apa-apa. Tapi dulu first impression kalian gimana nih satu sama lain nih? Gimana lu? Pertama Apalagi kali lu ngeliat ngeliat Reval yang masih botak ya kan? Iya, betul. Juga yang sekarang ya kan? Dia kan viral Oh, iya, waktu lu udah tahu komen ya? gitu. Betul. Lagi suka cipung makin dah. Betul. Kan? Betul, dari situ memang. Gimana dah ceritanya First awal? impressionnya lihat Reval biasa aja. Dan biasa aja. Mas-mas Arab biasa Mas sepertinya orang gitu ya. biasa. Boleh Tapi ngomong dia kasar sih sini gak ya? Boleh lah. Tapi dia baik banget. Dan Tadi waktu udah itu transfer soalnya. kurang nolnya tadi. Ayo, ntar. Dia baik banget, terus kayak dia nggak apa ya, nggak aneh-aneh sih orangnya. Alhamdulillah. Maksudnya kayak lempeng-lempeng aja gitu, Lempeng-lempeng nggak aja, punya. jadi gampang juga lu bangun Iya, akhirnya kita ya ngalir aja sih. Kalau first impression lu ke Indah apa?
Biasa juga ya, first Mas. impression, iya kayak nggak ada ekspektasi apa-apa sih Iya, gue. bener. Emang mencoba untuk ini siapa nih pemain baru sama gue basicnya main bareng, mencoba untuk bonding dan ternyata smooth aja gitu, gampang banget ngalir, recehnya bareng. Jadi ekspektasi gue justru nggak ada sama sekali, tapi malah hasilnya lebih dari ekspektasi karena gampang banget untuk blend in satu sama lain gitu sesuai kebutuhan. Iya. Terus Gitu. scene paling menantang lu berdua apa yang menurut Di mana deh, season 2 apa season di semua deh. Kalau di awal banget sebenarnya di filmnya itu kita karena waktunya cukup sempit, akhirnya di lokasi tuh kita tuh reading di lokasi ya. Iya. Maksudnya lebih apa ya? Lebih mencoba untuk bedah scene-nya itu lebih banyaknya justru di lokasi, bukan pas readingnya. Jadinya kesulitannya di situ. Udah gitu kameramennya semuanya hold still semua kan. Persennya itu nggak pernah ada yang beda-beda kamera, bener-bener satu kamera aja gitu terus. Nah kalau misalnya di season 1 sulitnya ada beberapa ya Ndah. Kalau aku sih udah pasti adegan-adegan nangis. Itu yang paling Dia terlihat berat. jago bukan? jago. Tidak juga, Bos. Teraniaya jago lo. Bos, tidak bos. Mungkin membawa luka itu ya. Iya, ke karena kan permukaan. gue sini selalu yang sedih-sedihan kan dari season 1 sampai ke season ini pun juga masih ada lah adegan-adegan itu. Jadi kalau misalnya udah adegan itu, gue tuh kayak diem dulu. Enggak ada tuh kayak gitu. Masa sih? Enggak ada. Bantu dong, bantu dong. Kayak lu bebe aja abis itu lu makan lagi. Karena lu nggak ngeliatin gue kali. Iya, mungkin. Gue udah ke Fatih sekarang Iya. soalnya. Iya. Jadi itu sih pasti yang adegan-adegan nangis karena butuh energi banyak lah untuk adegan itu. Emang butuh Di energi season- yang sedih-sedih ya kan? Sedih, harus tenang gitu semuanya. Kalau momen lucunya apa nih waktu lu syuting nih yang lu bikin ngakak semua inget dan anjing lucu banget. Banyak ya di season 2 ini. Banyak sebenarnya, Di apalagi season 2 ditambah ini, sama Yosi. Betul, Salman masuk ke dalam kehidupan kita dan banyak hal-hal yang menurut gua itu lucu banget buat diadeganin aja itu lucu gitu. Gua ketawa, yang lain juga ketawa. Ngelihat hasilnya sebenarnya gua agak malu-malu gimana gitu karena di sini karakter Bian tuh jadi ya kocak gitu. Maksudnya ada beberapa hal yang kadang lu tuh di luar ekspektasi lu gitu sebagai karakter lu gitu, tapi itu keluar gitu aja. Gitu. Oh, sama ini ada kalau misalnya nanti kalian udah nonton di tanggal 28 Oktober nanti. Pokoknya di salah satu episode kita ada di mobil berempat tuh. Oh, Iya, ada Reval, Yosi sama Susan. Iya. Itu menurut aku lucu. Iya. Sama mungkin ada satu adegan di pulau. Iya. Yang aku bertiga Bian, Salman dan Tari. Itu seru, lucu apa Itu- menyenangkan? Pokoknya lucu sih menurut aku ya. Iya, iya. Itu tuh dua Itu pasti lu harus ingat ini ya. Iya. Itu Itu menurut emang aku kebanyakan lucu. ngakak sih, tapi memang sebenarnya di season 2 ini tuh lebih konfliknya tuh lebih luar biasa lagi gitu, banyak dramanya, terus juga semuanya itu make sense buat terjadi gitu. Jadi dari karakter gue kayak gini banget sih hidup gue gitu, ngerti gak lo, kayak kok gini banget hidup gue ya gitu sebagai Bian Iya. gitu. Setelah lo tahu hidup yang complicated ini, kira-kira menurut lo kalau lo nikah, lo kan buat perjanjian juga nggak? Kayak selayaknya Bian gitu lah kayak. Mungkin kalau pagi harus kayak I love you Reptile. Harus gitu Kalau perempuannya gua ya. Harus gitu perjanjiannya. Good morning sayang, gini kali ya, Yoi. harus kayak gitu kan, Korea-Koreaan gitu kan, enggak sih, kayaknya nggak ada. Nggak ada lempeng aja. Iya, paling kabarin selalu aja sih. Maksudnya kalau misalnya nggak perlu ngabarin tiap detik, tiap menit, tapi asal lu ngabarin gitu mau kemana atau hari ini ngapain gitu, itu cukup buat gue. Cukup ya, Nggak perlu yang- lebih sayang iya, gitu-gitu. Iya. Muak juga sih gue juga. Iya kan, jadi nggak meaningful lagi itu arti I love you gitu. Gue juga sama cewek gue nggak harus ngabarin terus gitu. Tapi waktu gue bilang, gue mau wawancara Reva Ladi, video call nanti ya, langsung minta video call. Tiba-tiba Ngajar beda lu, ya. Video call bentar ya. Coba ya. Kita panggilnya ngangkat ya. Coba ya. Oh gitu jadinya. Iya, Perjanjian lu berpacaran tuh itu. Iya, kayak anjir. Nggak diangkat lagi. Ya. Kita lihat ya betapa Nggak cintanya diangkat dia ya. sama lu apa enggak nih. Kalau nggak diangkat berarti ya udah. Angkat aja. Gak ada. Ya. Ya. Salam. Nanti kirim video aja lah. Kita tungguin aja. Ya sedih sih. Sambil nunggu ini asisten gua ngangkat.
Gue mau nanya gimana pandangan kalian terhadap perempuan yang berkarir? Pandangan gue, Mm-mm. perempuan berkarir boleh. Tadi lanjutin pandangan tentang perempuan yang berkarir. Lu Oke. setuju aja ya. Gue setuju dan itu balik lagi ke komitmen antara pasangannya itu sendiri. Karena banyak orang yang memang pengen istrinya tuh mungkin lebih fokus kemana, prioritasnya kemana gitu. Tapi balik lagi kalau memang mereka berdua memutuskan untuk oke, kamu boleh berkarir, batasannya ini tapi tetap prioritasnya ini gitu. Saling berkomitmen, saling bisa menjaga prioritasnya. Ya oke, fine gitu. Tapi kalau enggak biasanya banyak banget timbul konflik kalau misalnya nggak sejalan di situ. Iya, apalagi di kantor juga banyak godaan pasti kan. Waktu juga. Lu tergoda mulu lu ya. Aduh, gue cewek cowok gue tergoda. Maksudnya cowok tergoda main, cewek tergoda serius. Loh. Iya betul. Kalau menurut lu nah gimana? Perempuan Keren yang sih berkarir. pasti. Perempuan yang berkarir tuh keren banget karena gue alamin sendiri juga gitu. Waktu syuting ini gue punya bayi masih 4 bulanan mungkin, tapi akhirnya karena gue suka sama kerja, sama pekerjaan gue sekarang ini, tapi mau nggak mau harus tetap jagain anak kan. Tapi itu harus disupport juga sih sama kayak Reval bilang, harus disupport sama suami atau pasangan atau keluarga. Karena kalau misalnya itu nggak ada, ya percuma. Pasti balik lagi harus ngurusin anak atau tetap di rumah gitu. Tapi yang pastinya harus keren. Ya, lu tinggal ya. Nggak masalah. Di bawah lokasi. Yang penting susu aku yang mahal ya. Sorry ASI bos. Paling ASI. mahal. Luar biasa. ASI. Lu tim yang mana? Tim yang lebih suka diposesifin atau lu yang posesif ke pasangan lu? Sebenarnya nggak suka diposesifin. Nggak suka diposesifin, nggak suka ngeposesifin ya. Tapi ternyata tanpa gue sadari gue posesif. Nah. Ngerti gak lo? Pasif agresif. Iya pasif agresif gitu. Tapi gue nggak bilang kayak misalnya gue nggak obvious ngomong kayak cemburu nih. Tapi ada cara-cara gue yang menunjukkan itu, indikasi itu gitu. Jadinya tanpa gue sadari, oh ternyata gue posesif gitu. Kamu nggak perlu ngabarin aku, cuman share live vlog aja 24 jam Enggak gitu. Bukan ya? Kayak nanyanya, gue lebih ke sarkas gitu loh. Kayak tadi bisa di mana gitu. Iya. HP kok mati? Nah, Iya, aku belum gitu. selesai nih. Kita lebih ngomel ya. Gitu. Karakter Mas Bian ini kan so sweet banget ya, Ketari ya. Itu karakter di series aja apa emang aslinya emang Reval ini cowok yang se-sweet itu ndah? Sweet dia. Gue suka ya biasanya. Nggak tahu ya, soalnya gue nggak hidup Iya. di dia 24 jam kan. Tapi Iya, secara iya. di lokasi sebenarnya dia cukup perhatian. Cukup perhatian. gitu loh. Tapi kadang-kadang juga enggak. Jadi kayak gimana ya? Ada Pasif perhatiannya. agresif, balik lagi. Ada enggaknya juga gitu. Iya, ya biasa-biasa aja nah jadinya. Ya mungkin sesuai kebutuhan kayaknya dia. Iya, Sesuai kebutuhan, keperluan gitu. Bare minimum berarti ya, cocok bare minimum. Iya, mungkin. Iya. Ada nggak adegan dalam series ya yang lu pengen rasain di real life gitu? Gue mungkin lebih ke ini sih, membesarkan anak gitu ya, terus menyeimbangkan antara karir, rumah tangga dan juga pengalaman kita gitu, berbarengan sendiri gitu. Itu kan cukup mimpian semua orang kan, Iya, meskipun iya, itu iya. sulit, tapi Work-life kayaknya balance. iya itu salah satu yang gue pengenin di real life sih, untuk bisa sejalan gitu semuanya. Tapi kan di series kedua ini cukup berbeda ya. Jadi harapan gue yaitu di season kedua mungkin lebih ke banyak petuah-petuah dan wejangan sih. Harusnya lu dengan easy ya membangun balance antara family dan karir dan segala macam itu. Harusnya. Tapi di film itu lu di series itu lu struggle gitu. Struggle ternyata nggak semudah yang gue pikirkan gitu. Gue Iya, pikir bakal iya, fine iya. aja. Gue pikir bakal ya udah gampang lah semuanya. Ternyata tiba-tiba pas ngejalanin beda ya, rumah tangga tuh lebih banyak, lebih kompleks gitu. Lebih kompleks Jadi pasti. sebenarnya Reval Hadi ini family man, guys. Kata siapa? Nah, kan lu bilang tadi lu cita-citanya kan pengen itu pengurusan Oh, iya, iya, anak. iya. Kalau kan pengen bikinnya doang. Iya betul. Kalau menurut gua kasih yang sejati itu kasih pasangan yang nggak cerai. Oh. Kalau ada yang bilang kasih itu sepanjang masa, itu kasih antara pasangan sih. Tapi pasangan nggak bercerai ya. Karena pas sama pasangan doang kita bisa nerima kejelekan. Ya, padanya. Soalnya kan kalau orang lain nggak tahu ya kan. Orang itu siapa aja ya. Ya dia. Ini semenjak lu pakai kopiah kayaknya lu semakin bijak dan dewasa ya. Ada lagi nggak orang pakai kopiah Kristen? Nggak ada nih. Kristen gua doang nih. Lucu. Lu harus posting. Apa?
Harus posting katanya. Harus posting gua. Posting baca Al-Fatihah. Oke lanjut. Anyway, coba dong recreate salah satu adegan dialog romantis Mas Bian sama Tari. Romantis nih, itu beda dong. Kamera rolling action. Kita meng-recreate adegan yang ada di trailer aja ya. Ya. Soalnya kan biar takutnya nggak kalau yang spoiler. lain sebenarnya banyak banget adegan romantis, banyak banget adegan bombastis yang ada di season 2. Betul. Cuman ini banyak ya. betul. Ini sekarang kita di trailer aja ya. Mas, kok ini rumahnya gede banget sih? Nggak berlebihan? Ya enggak dong. Ini kan lebih banyak ruangannya, terus juga lebih luas. Masa Fatih mau tinggal sama kita terus? Salah. Enggak mau. Fatihnya udah bisa ngomong. Fatihnya agak keselak brewok. susu ya. Begitu ceritanya. Yeay. Jadi adegannya ada lu pindah rumah ya? Ya. Oke, kita akan main game ya. Nama gamenya benar atau salah. Jadi gua akan kasih beberapa pertanyaan buat lo. Oke, let's go. Reval Hadi pernah dijodohin sama cewek pilihan orang tua? Karena orang tua udah nggak ada, jadi pilihan keluarga maksudnya. Pilihan keluarga. Pernah. Betul. Indah Permatasari sering nangis karena capek mikirin hidup. Nggak sering juga ya, Bos? Ini dark banget. Sumpah. Enggak. Iya. Padahal lu kayak sebenarnya lagi nangis. Gua di lokasi yang bikin nangis gua sebenarnya. Iya lagi. Iya Pernah. kan? Pernah tuh. Bukan nangis tapi kesel-keselan. Kesel. Ini Pernah. fun fact. Bener apa salah nih? Beneran. Pak ini. Yang tadi dah. Tidak juga. Yang ini. Oh, ini in the middle. Soalnya ada dua tiba-tiba. Antara benar dan salah jadi. Soalnya sering kan relatif juga ya. Ya. Kayaknya ini gue juga deh. Kalau ini gue benar. Kalau gue sering nangis karena cakep mikirin hidup. Oke. Cakep mikirin hidup. Oke. Next balik. question. Reval Hadi masuk nominasi 100 pria tertampan di dunia. Lu yang ke-99 Menurut ya? apa? Gue Menurut- 104. Iya katanya mah. Iya. Menurut apa? Chandler itu ya kalau nggak salah. Emang iya? Katanya. Menurut apa? Ya menurut kayak salah satu gituan deh. Pokoknya gue nggak tahu. Iya, Semua banyak masuk riset-riset sebenarnya. gitu. Aja. Banyak masuk, orang Indo juga banyak. Indah Permatasari gemes banget sama ade bayi. Betul. Iya dong. Reval Anak juga ya, lu aku. juga suka anak kecil ya. Suka, apalagi Iya. anaknya dia nih, aduh lucu banget lagi. Reval Hadi punya bakat tersembunyi yaitu mata jereng. Dia juga bisa kayaknya ya? Enggak, gue mata jarang. Cina gue soalnya. Betul. Mana coba mata jerengnya coba. Cie. Itu emang bakat ya, gue gak ngerasa itu bakat sih. Indah Permatasari aslinya pecicilan. Iya kayaknya. Salah lah. Apanya? Harusnya? Itu, lu gak pecicilan tapi lu receh. Iya. Dibilang pecicilan Kalau dia gue enggak sih. gampang ketawa anaknya. Tapi gampang ketawa mulu aja, sampai kayak gak serius kayak syuting. Tawa Tawa mulu ya. Tawa mulu, maksudnya apapun. Lebih receh ya berarti. Receh, trigger hal-hal kecil aja dia bisa ngakak sampai ngakak banget. Gitu. Biasanya kan orang yang gampang ketawa Apa bodoh? Kenapa, Bos? receh Ngakak. seleranya. Tolong lanjutkan apa? Gampang ketawa berarti bahagia gak sih? Bahagia. Calon istri Reval Hadi harus Arab, harus jamaah ya. Harusnya bang, nggak salah. Masa? Harus kan ini kayak harus kan? Harus. Kalau harus sih. Dari keluarga juga nggak ada tuntutan ya. Kalau keluarga menyarankan yang lebih baik gitu, dicoba dulu gitu. Tapi untuk harus Arab gitu nggak pernah kayak gitu. Lu marganya apa? Al Hadi, Al Hadi. Oh. Gue juga jamaah juga gua. alpukat. Apaan almarhum lu bukan? Almarhum enak aja lu. Oh. Indah Permatasari lebih suka bare face daripada full make up. Iya, sebenarnya aku lebih suka yang bare face karena kalau full makeup aku tuh gampang jerawatan. Oh, Jadi nggak suka iya, juga iya, kalau iya. misalnya terlalu beda sama aslinya gitu. Nggak suka pangling ya. Gue juga bingung kenapa make up tuh sukanya pangling tuh gue bingung. Kenapa sih sama make up harus pangling? Mungkin boleh sih, tapi sekali-sekali aja. Kalau everyday kayaknya. Occasion tertentu aja. Ya. Brewok Reval Hadi adalah jimat pemikat wanita. Anjay. Salah. Poni lemparnya itu. Susuk gue ini yang penting. Aduh. Ini gue dari kuliah udah berewokan sih. Lu udah brewokan. Dan itu jimat gak menurut lo? Iya soalnya kalau gue cukur brewok, gue beneran aneh banget muka gue, nggak pantas. Nggak pantas, nggak cocok. Nggak cocok. Indah Permatasari mengawali karir sebagai aktris cilik. Kan lebih nyanyi Iya. dah. Suara bagus banget. Umay kali gue. Ya karena mungkin aku masuknya di industri ini dari kecil kali ya. Dari kecil? Dari 12 tahun udah Lu mulai. dulu ngapain?
Main sepeda. Ya udah main-main aja, coba-coba gitu. Oh, mengawali dari Mengawali kecil karir, ya. yes. Kita lanjut ke pertanyaannya. Yes. Untuk nominal 2 miliar rupiah. Bian dan Tahri kan banyak juga dengan bucin ya. Kalau kalian sendiri nih tipikal yang bucin juga nggak pasangan? Kalau aku sih udah pasti ya. Udah pasti ya? Udah pasti Pasti bucin. bucin ya. Karena aku merasa kalau kita nggak bucin sama pasangan ya, menurut aku ya itu bukan, mungkin beda-beda sih. Tapi bucin itu menandakan dia sayang sama kita. Iya, Dan juga Ya menurut aku sebaliknya. sih kayak gitu. Dengan act-nya ya. Kalau Iya. diem-dieman gimana gitu kan? Hah? Ya kalau diem-dieman doang Iya, nggak bucin, kelihatan nggak kan action, apa ya. dia sayang apa enggak gitu. Kalau lu juga, lu ngebucin Gua juga. kayaknya gue setiap punya pasangan beda-beda gitu bucinnya. Maksudnya Banyak pasangan Anda ya. tergantung gimana kita ngebawanya gitu. Jadi ada beberapa hal lain yang di pasangan ini nggak ada. Karena kan gue belum punya pasangan seumur hidup kayak dia kan. Iya, iya, iya. Nah kalau gue tuh mencari hal-hal yang dia sukain mungkin dan yang kita berdua sukain, nah bucinnya di situ. Tapi waktu biasanya gue selalu sama dia. Mungkin kebucinan gue adalah selalu ada buat dia. Lu mulai cinta kalau lu mulai ngebucin sama cewek lu atau cewek lu yang ngebucin sama lu? Gue dulu harus. Lu harus ngebucin dulu. Harus gua dulu. Oh iya iya. Lu Baru suka cewek nanti dominan berarti. Dia udah kepikat baru langsung. Baru dia ternyata masuk ke perangkap. Iya betul. Kayak skema Ponzi jatuhnya ya. Iya. Kena lo gitu. Invest tarik semua ternyata. Nah, sekarang ngomongin kesetiaan nih. Apa definisi setia buat lo berdua? Setia ya. Setia menurut gua adalah tidak mencari kelebihan di tempat lain dan menerima kekurangan dan tetap komit gitu. Nah itu setia gitu. Tetap menjaga itu, mencari dan gimana caranya pun lu harus work things out di hubungan lu berdua gitu. Jangan sampai lu menyerah. Nah itu setia. Hanya karena satu atau dua kekurangan. Betul, karena ya kalau lu intinya lu nutup mata deh. Lu nggak lihat kanan kiri, lu tutup mata, ya udah lu Ya terima. kayak cewek gue liat lu gue coba. nutup mata. Kalau lu gimana deh? Setia menurut aku apa ya? Setia menurut aku bukan karena ada kesempatan, tapi bahkan tidak ada kesempatan pun dia harus tetap setia. Kayak misalnya aku sama Reval gitu intinya. Walaupun kesempatan. ya sebenarnya kan kita punya kesempatan gitu untuk saling deket apa segala macam, tapi karena aku setia, Betul. aku tidak akan melakukan itu gitu. Walaupun bahkan tidak ada pasangannya ya. Betul. Iya. Jadi Di dekat maupun kita Dari gitu. diri sendiri bukan Iya. karena ada kesempatan ya. Iya, menurut aku kayak Iya, gitu iya, sih. iya. komitmen ke diri sendiri berarti setia. Definisi prioritas dalam hubungan lo apa nih? Prioritas lebih ke sejalan visi dan misi gitu. Maksudnya kalau lu udah bisa mengerti tujuan masing-masing dan Nah, ya ya udah itu definisi hubungan yang gue bisa komit sama lu bareng gitu ke depan. Kalau dari situ aja nggak nyambung, gimana mau jalanin? Gitu. Kalau gue mungkin prioritas adalah komunikasi kayaknya. Hmm, Dari semua hiruk pikuk betul. dunia ini kan, apalagi sama pasangan itu pasti complicated banget. Tapi kalau misalnya kita tidak berkomunikasi dengan baik atau misalnya pasangannya tidak mau mendengarkan kita, Susah. itu pasti akan sulit untuk semuanya kayaknya jadinya gitu sih. Menurut aku sih komunikasi Apalagi lah. banyak yang bilang nikah itu ngobrol katanya. Apa bener? Iya nggak? benar. Kalau Sebagai orang menurut udah aku nikah benar, ya. Bener benar banget. karena Nikah tuh ngobrol doang isinya ya. iya. Emang yang lu pikirin apa ya? Oke lanjut, Oh, iya. sorry, distract, sorry. Ada pukul-pukulan. Wedding Agreement The Series Season 2 isinya kan tentang lika-liku hubungan rumah tangga ya. Iya. Sebagai yang sudah berumah tangga, oh berarti buat lo nih. Iya, Menurut lo oke. apa sih tips menghadapi huru-hara kehidupan rumah tangga? Ini antar berdua aja. Tips nggak ada sih, aku juga masih baru ya, newbie juga sebagai suami istri. Tapi yang pasti adalah tetap solid aja sama pasangan. Us against the world ya pokoknya. Iya, kalau misalnya pasangan lagi sedih, kita sebagai pasangan yang harus menjadi orang pertama yang kasih sayangnya lebih luas lagi gitu misalnya. Atau misalnya pasangan lagi capek, kita lah yang kasih support. Toleransi Ya berarti ya. gitu-gitu aja sih kayaknya. Memvalidasi perasaan juga gitu. Iya, ya. cukup mendengarkan. Misalnya kalau misalnya pasangan lagi pengen cerita gitu-gitu aja sih tipsnya mungkin. Emang Kari bisa sedih juga ya?
bisa lah kan manusia juga bos, dia bukan robot. Sedih juga Bisa, ternyata bisa. Menurut Reval dan Indah, kenapa Opera Squad nih harus nonton banget The Wedding Agreement season 2? Kenapa harus nonton dah? Karena ini Karena menurut aku ini ceritanya makin dewasa kali ya, karena kan di sini kita udah punya anak yang udah mulai udah mulai gede gitu, dan pasti besar, otomatis itu menambah tanggung jawabnya besar juga, iya, menambah konfliknya lebih konflik. banyak gitu. Terus di sini juga banyak banget apa ya, yang orang-orang bakal lebih relate lagi gitu. Tapi yang rumah tangga yang menurut gua nggak ketebak sih di sini. Karena gua nggak expect juga kalau ceritanya Bian dan Tari itu bisa ternyata seperti ini gitu. Jadi di sini jauh lebih dibilang drama, sebenarnya drama, tapi dramanya itu relate banget sama orang-orang gitu. Oke. Bukan yang tiba-tiba nggak make sense gitu, enggak. Ini benar-benar konflik Jadi yang gampang dirasain lah ya. betul. Iya, sama kalau misalnya kalian udah nonton film series yang pertama, udah pastilah harus nonton yang ini sih. Menurut tuh yang belum nonton itu harus dari film atau dari season 1? Mungkin Season dari 1. season 1 aja sih. Dan satu cukup. Nggak apa-apa. Film kan beda. Iya, sebenarnya sama, ceritanya sama. Cuman kalau sama, di ya. season 1 lebih luas lagi backgroundnya. Nah kalau di sini di season 2 ini benar-benar berbeda nih. Jadi perjalanannya dia nih baru semua. Gua sama kehidupannya Bian dan juga Tari itu sebenarnya memasuki dunia yang berbeda gitu. Makanya konfliknya tuh jauh lebih berbeda lagi gitu, Iya, iya, dengan iya. segala rintangan yang mereka punya. Jadi sebenarnya meskipun nonton dari season 2 masih tetap bisa relate ya. Bisa. Tapi direkomendasikan nonton dari season 1 Iya, ya, biar menurut lebih aku berasa dari season ya. 1 Biasanya aja kalau orang nonton series kayak, aduh gue malas ngikutin dari awal Oh, lu kayak gitu ya? Ada beberapa. Iya. Bener-bener aku juga gitu soalnya. Ya kan? Iya, iya. Cuman ini bisa dua-duanya nih, bisa langsung nonton season 2, bisa juga dari season 1. Lebih rekomendasi season 1 karena makin berasa nih tarik Iya. ulurnya. Iya, betul. Lebih, lebih sejalan gitu jadi. Jadi kalau waktu Salman datang tuh berasa kagetnya gitu kayak siapa ini gitu kan. Terus Atau kayak kenapa nggak dari awal aja gitu. Ini siapa nih, tiba-tiba ada pria soleha nih ya kan. Soleh. Oh iya, soleha cewek. Kristen kan. Ya, soleh. Menurut lo apa aja kesan yang bisa diambil dari series kalian nih, The Wedding Agreement season 2? Kesannya banyak banget, pelajarannya banyak banget. Apalagi gue yang belum berumah tangga gitu, di sini jadi tahu gimana cara mempertahankan sebuah rumah tangga, komunikasi. Gimana cara mempertahankan sebuah rumah tangga? Nonton Wedding Agreement season 2. Gak bisa dijelasin di sini. Terus apa ya? Sebagai orang yang belum berumah tangga, di sini pelajarannya banyak. Terus juga konfliknya mendewasakan gue pun gitu. Jadi gue mengerti gitu. Selain gue punya kakak banyak, gue belajar rumah tangga dari mereka. Di sini pun banyak ujangan-ujangan baru yang gue bisa jadikan itu pelajaran buat kehidupan gue. Hiu. Lu anak berapa? 7. Anak ke-7 ya. Oh ya kita kan. Lah kan lu anak ke 5,5. Gimana sih? Ketahuan deh gue anak pembantu. Tidurnya di kamar belakang gua. Buat Mas Bian dan Tari, please promoin series terbaru kalian ke Opera Squad. Hai Opera Squad. Halo, jangan lupa untuk nonton Wedding Agreement the Series Season 2 mulai Eksklusif. tanggal 28 Oktober ya. Iya, betul. Eksklusif di Disney Plus Hotstar. Thank you Reval, thank you Mas Thank Bian, you, thank you Indah, thank you Terima Tari. kasih banyak. Udah main ke podcast Versus ya. Yes. Jangan lupa Opera Squad pada nonton Wedding Agreement the Series season 2 di Disney Plus Hotstar ya. Jangan lupa langganan. Dan jangan lupa nonton dari season satunya aja. Dan nggak perlu nonton filmnya karena Reval masih botak. Gak apa-apa loh, padahal biar Nggak apa-apa ya, beda biar esensinya. terasa ya. Iya. Dan buat Opera Squad langsung aja subscribe, like, komen, komen video, share apapun, kasih tahu word of mouth apapun itu. See you on the next video. Bye. Bye.